Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari selaku kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Anggota kelompok kami yang pertama itu ada saya, Andilis Makia Ahmad. Di sebelah kanan saya ada Arfan Ahdal Lukman, dan di sebelah kiri saya Muhammad Jihad. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membawakan materi yang pertama. Mengenal limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Limbah B3, mungkin kata-kata ini tidak asing di telinga kita ketika melihat begitu banyak kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia, dimulai dari kasus PT Newmont di Teluk Buyat hingga kasus penolakan ekspor ikan Indonesia karena mengandung limbah B3. Pengertian limbah B3. Pengertian limbah B3 berdasarkan Bapedal tahun 1995 ialah setiap bahan sisa atau limbah suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 karena sifat toksiti, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Sumber limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Berdasarkan sumbernya, limbah B3 dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, primary sludge, yaitu limbah yang berasal dari tangki sedimentasi pada pemisahan awal dan banyak mengandung biomasa, senyawa organik yang stabil dan mudah menguap. Yang kedua, chemical sludge, yaitu limbah yang dihasilkan dari proses koagulasi dan flokulasi. Yang ketiga, access activated sludge, yaitu limbah yang berasal dari proses pengolahan dengan lumpur aktif, sehingga banyak mengandung padatan organik berupa lumpur dari hasil proses tersebut. Yang keempat ada digested sludge, yaitu limbah yang berasal dari pengolahan biologi dengan digested aerobik maupun anaerobik, di mana padatan atau lumpur yang dihasilkan cukup stabil dan banyak mengandung padatan organik. Karakteristik B3. Secara konvensional terdapat 6 kelas bahan berbahaya, yaitu flammable atau mudah terbakar, yaitu bahan padat, cair, uap, atau gas yang menyala dengan mudah dan terbakar secara cepat bila dipaparkan pada sumber nyala, misalnya jenis pelarut etanol, gas hidrogen, dan metan. Materi yang spontan terbakar, yaitu padat atau cair yang dapat menyala secara spontan tanpa sumber nyala, misalnya karena perubahan panas, tekanan, atau kegiatan oksidasi. Yang ketiga, ada eksplosif atau mudah meledak, yaitu materi yang dapat meledak karena adanya kejutan, panas, atau mekanisme lain, misalnya dinamit. Selanjutnya ada oxidizer atau pengoksidasi, yaitu materi yang menghasilkan oksigen baik dalam kondisi biasa atau bila terpapar dengan panas, misalnya amonium nitrat dan benzoil perioksida. Selanjutnya ada korosif atau bahan padat atau cair yang dapat membakar atau merusak jaringan kulit bila berkontak dengannya. Yang terakhir ada toksik, yaitu bahan beracun yang dalam dosis kecil dapat membunuh atau mengganggu kesehatan, seperti hidrogen sianida. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada teman saya, Muhammad Jihad. Akibat limbah B3 terhadap manusia. Limbah B3 ternyata menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan. Hal ini dikarenakan penyakit itu timbul dari lingkungan di mana kita tinggal. Sehingga tanpa menyadari kita terkena penyakit tersebut. Yang pertama, keracunan air raksa. Keracunan air raksa yang menyebabkan cacat bawaan pada bayi dikenal sebagai penyakit Minamata.
Penderita adalah masyarakat nelayan yang tinggal di kota pesisir Minamata di Pulau Kyushu, Minamata Bay. Keracunan itu berlangsung 7 bulan, yaitu dari 1953 sampai 1968, disebabkan pabrik plastik membuang air raksa ke dalam perairan ikan di Minamata mengandung merkuri antara 27 sampai 102 ppm berat kering. Berbagai penelitian di Indonesia sudah pula mendapatkan berbagai hewan laut dan air yang mengandung merkuri seperti yang terjadi pula di Teluk Jakarta dan Medan. Gejala keracunan secara umum timbul sebagai sakit kepala, mudah lelah, dan teriritasi lengan dan kaki terasa kebal, sulit menelan, penglihatan kabur, luas penglihatan menciut, ketajaman pendengaran berkurang, dan koordinasi otot-otot lenyap. Beberapa orang secara konstan merasa seperti ada logam di mulut, gusi membengkak, dan diare terdapat secara meluas. Kematian terjadi infeksi sekunder maupun kelemahan yang semakin parah. Yang kedua, keracunan kadmium. Limbah ini biasanya digunakan untuk proses stabilizer dalam pembuatan polivinil klorida. Di masa silam, kadmium malah digunakan dalam pengobatan sifilis dan malaria. Kadmium dapat mempengaruhi otot polos pembuluh darah secara langsung maupun titik langsung lewat ginjal. Sebagai akibatnya terjadi kenaikan tekanan darah. Jika kita lihat dari uraian tentang kadmium, ternyata juga sangat membahayakan, walaupun kadmium tersebut digunakan untuk pengobatan malaria dan penyakit sifilis atau raja singa. Yang ketiga, teknologi pengolahan. Terdapat banyak metode pengolahan limbah B3 di industri. 3 metode yang paling populer di antaranya ialah chemical conditioning, solidification atau stabilization, dan incineration. Chemical conditioning, salah satu teknologi pengolahan limbah B3 ialah chemical conditioning. Tujuan utama dari chemical conditioning ialah yang pertama, menstabilkan senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalam lumpur. Yang kedua, mereduksi volume dengan mengurangi kandungan air dalam lumpur. Yang ketiga, mendestruksi organisme patogen. Yang keempat, memanfaatkan hasil samping proses chemical conditioning yang masih memiliki nilai ekonomi seperti gas metane yang dihasilkan pada proses digestion. Dan yang terakhir, mengkondisikan agar lumpur yang dilepas ke lingkungan dalam keadaan aman dan dapat diterima di lingkungan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arfa Nice pas minggu. Ini langsung sambung saya. Solidification atau stabilization. Di samping chemical conditioning, teknologi solidification atau stabilization juga dapat diterapkan untuk mengolah limbah B3. Secara umum, stabilisasi dapat didefinisikan sebagai proses pencampuran limbah dengan bahan tambahan aditif dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemar dari limbah serta untuk mengurangi toksisitas limbah tersebut.
Sedangkan solidifikasi didefinisikan sebagai proses pemadatan suatu bahan berbahaya dengan penambahan aditif. Kedua proses tersebut seringkali terkait sehingga sering dianggap mempunyai arti yang sama. Proses solidifikasi atau stabilisasi berdasarkan mekanismenya dapat dibagi menjadi 6 golongan. Yang pertama, macroencapsulation, yaitu proses di mana bahan berbahaya dalam limbah dibungkus dalam matriks struktur yang besar. Yang kedua, macroencapsulation, yaitu proses yang mirip macroencapsulation tetapi bahan pencemar terbungkus secara fisik dalam struktur kristal pada tingkat mikroskopik. Dan yang ketiga, precipitation. Dan yang keempat, adsorpsi, yaitu proses di mana bahan pencemar diikat secara elektrokimia pada bahan pemadat melalui mekanisme absorpsi, yaitu dan yang kelima adalah absorpsi, yaitu proses solidifikasi bahan pencemar dengan menyerapkannya ke bahan padat. Dan yang terakhir adalah detoxification, yaitu mengubah suatu senyawa beracun menjadi senyawa lain yang tingkat toksisitasnya lebih rendah atau bahkan hilang sama sekali. Teknologi solidifikasi atau stabilisasi umumnya menggunakan semen, kafur atau KaOH2 dan bahan termoplastik. Metode yang diterapkan di lapangan ialah metode in-room mixing, in situ mixing, dan plant mixing. Teknologi pembakaran atau incineration atau teknologi pembakaran adalah alternatif yang menarik dalam teknologi pengolahan limbah. Insinerasi mengurangi volume dan massa limbah hingga sekitar 90% volume dan 75% berat. Teknologi ini sebenarnya bukan solusi final dari sistem pengolahan limbah padat, karena pada dasarnya hanya memindahkan limbah dari bentuk padat yang kasat mata ke bentuk gas yang sangat tidak kasat mata atau tidak kasat mata. Proses insinerasi menghasilkan energi dalam bentuk panas. Namun, insinerasi memiliki beberapa kelebihan di mana sebagian besar dari komponen limbah B3 dapat dihancurkan dan limbah berkurang dengan cepat. Selain itu, insinerasi memerlukan lahan yang relatif kecil. Aspek penting dalam sistem inerasi adalah nilai kandungan energi heating value limbah. Selain menentukan kemampuan dalam mempertahankan berlangsungnya proses pembakaran, heating value juga menentukan baiknya energi yang dapat diperoleh dari sistem insinerasi. Jenis insinerator yang paling umum diterapkan untuk pembakar limbah padat B3 ialah rotary kiln, multiple head fluidized bed, open pit, single chamber, multiple chamber, aqueous waste injection, dan started air unit. Dari semua jenis insinerator tersebut, rotary kiln mempunyai kelebihan karena alat tersebut dapat mengolah limbah padat, cair, dan gas secara simultan. Sekian, terima kasih, dan kami dari kelompok 4 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.